Sama Bumi ya? Iya. Oke. Sebentar, aku share screen dulu, mana Zoom-nya. Silakan sahabat Miraset, dimasukkan lagi pertanyaannya di kolom chat ya sahabat Miraset. Nah, ini balik lagi ke frame-frame-nya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belinya kemarin aku sempat mention nggak ya di sini. Misalkan teman-teman beli dari harga di sini lah ya. Waktu dia break dari 72, itu kan ada pola double bottom. Double bottom di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa targetnya dari sini kurang lebih naik setinggi dia punya double bottom. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang baru belinya di sini gitu ya, ketika break yang di sini, ini baru ada double bottom besar. Maka jarak yang teman-teman bisa lakukan untuk jual adalah 1 kali tinggi dari ini, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang belinya lebih atas lagi gitu ya, belinya pas break di sini, bisa nggak? Ya sebenarnya nggak ada masalah selama teman-teman mengerti bahwa resiko akan makin tinggi ketika misalkan beli di atas, tapi targetnya tetap akan teman bisa adjust gitu, bisa sesuaikan gitu. Nah, misalkan di sini teman-teman tadi beli daerah sini, breakout pertama aja gagal, breakout kedua beli, ya kurang lebih targetnya 1 kali tinggi. Itu langsung teman-teman tahu berdasarkan tadi kita udah nyusun target price-nya. Nah, sekarang misalkan di Bumi, satu, kita udah punya apa belum? Kalau misalkan kita belum punya, maka trading plan-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita udah punya, maka kita akan mengawal. Misalkan kita beli ketika dia reversal dari candle pivoting yang ada di bawah sini. Di sini dia udah pivoting balik, kita entry waktu dia gap up, naik ke atas gitu ya. Di atas ini dia turun, ya let's say misalnya kita pakai candle hijau di sini, dia turun, di sini kita udah bisa buang. Kalau misalkan kita beli di sini, ya di sini kita udah boleh buang. Tapi kalau misalkan ternyata kita masih keep, maka di area sini kan udah menjadi area resisten lagi nih. Area resisten lagi, maka di sini naik, data nggak kuat, ya di sini kita boleh buang. Itu hal yang bisa kita lakukan, no problem. Tapi kalau ternyata kita plan saya adalah misalkan dia naik segini gitu ya, lalu dia ada retrace wajar dengan target dia naik lagi ke atas, berarti kan dia akan naik setinggi ini ke atas, maka ya kita akan menunggu nih tarikan selanjutnya. Kalau dia breakout, maka kita akan buang di daerah kurang lebih area 224 itu boleh. Kenapa? Karena area-area sini menjadi area resisten. Itu kalau yang biasanya ya swing tapi nggak terlalu panjang. Tapi kalau misalkan yang nafasnya lebih panjang lagi gitu ya, teman-teman misalkan nafasnya panjang, maka kita melihatnya dari skala besar, ternyata dia naiknya segini gitu ya. Kita menganggap ini adalah fase koreksinya. Bisa nggak misalkan ternyata seperti ini ke atas gitu ya, ke arah 318. Dibilang bisa ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi ya nggak akan mungkin langsung bergerak langsung sampai sana. Maka teman-teman harus mengawal. Dia harus bisa break dari dia punya pergerakan yang ada di pergerakan sekarang. Kalau dia bisa breakout di atas, naik ke atas dia punya resisten sebelumnya, maka dia baru membuka peluang ya terdekat naik sampai ke sini, gitu ya. Di sini lihat, kalau misalkan dia nggak kuat ya kita buang, kalau dia kuat ya kita mau keep ya boleh. Kalau kita mau buang 50% yang tadi gitu ya, 50% buang dulu deh, biar ngamanin cuan, daripada nanti turun lagi ke bawah nggak dapet cuan, ya kita buang 50%, biarin 50% atas boleh. Tapi ternyata kalau misalkan di sini kita buang 50% dan turun terus, ya di bawah sini kita buang 50%, ya udah at least kita udah profit setengah di atas, di sini kita masih profit itu udah nggak banyak. Jadi pada akhirnya posisi entry juga menentukan, dan sekarang udah beli apa belum juga menentukan nih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini hampir sama kayak hari kemarin pertanyaannya. Dan pilihannya juga kurang lebih sama. Pak Yudi, berikutnya ada saham PBRX, Pak Yudi. Ya. Kemarin juga nih ditanya, kayak udah 3 hari nih PBRX ditanyain. PBRX ya yang tadi aku bilang,
Ini harganya naik dari harga 70-an udah naik sampai 170. Masa iya baru mau beli? Jadi kalau baru mau beli nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau jual, trailing stopnya di mana? Candle kemarin ini sebenarnya udah bikin shooting star, maka hari ini udah boleh keluar. Karena ini udah reversal, jadi udah boleh keluar. Ini kan turun dari berapa nih? Anggaplah 200 sampai 157. Ini kan turunnya lumayan jauh, gitu. Maka kita udah boleh keluar di candle tadi pagi, boleh keluar. Gitu. Kenapa? Karena ingat di sini udah ada yang ngumpulin banyak, naik, ya dia mau ARB 4 hari 5 hari pun masih bisa profit istilahnya. Jangan sampai ya terlalu yang over greed, ngarepin kemana 500 1000 gitu, seperti itu. Baik, Pak Yudi, kita ke saham berikutnya. Pak Yudi, ini ada saham, ini banyak nih ditanyain. Pola. Untuk pola sih, misalkan kita lihat kan ini kan masih sideways ya. Cuman belakangan di sini volumenya agak lumayan tinggi. Biasanya kalau misalkan pola-polanya kayak gini, ini mau breakout ke atas gitu. Jadi kalau misalkan plannya sekarang, misalkan kita beli, let's say di harga kurang lebih di harga sini ya, supportnya mungkin dari ya 115, 105 gitu ya. Trading plan jangka pendek ya kita targetnya 145 sampai ke 155. Yang menarik kalau misalkan ini bisa pecah nih, 155-nya pecah, ini kan bisa naik satu kali tinggi dari consolidation-nya dia. Jadi kurang lebih ini bisa naik sampai ke 232. Umumnya seperti itu. Kalau misalkan di akhir fase consolidation biasanya seperti ini. Misalkan contoh apa ya? Tapi ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan jual beli. Tapi biasanya kalau yang baru mau breakout, volume nya rame, kemudian waktu breakout di sini biasanya agak cepat. Contoh apa ya? Bentar aku mikir dulu. Coba ya. Misalkan contoh ini juga menarik gitu ya, waktu dulu ini teman-teman. Jadi waktu dia breakout dari area consolidation yang di sini nih, gitu ya. Ini juga ada volume yang cukup tinggi ya. Dan waktu kalau kita bandingkan volume yang ada di sini dibandingkan yang ada di sini, ini rame. Nah, biasanya dia di akhir fase consolidation, volume rame ini bisa mendukung kenaikan harganya dia nih. Kurang lebih seperti itu. Terus contoh lain kan apa? PBRX tadi juga sebenarnya sama halnya, cuma mungkin time frame-nya lebih cepat. Nih kalau misalkan teman-teman perhatiin ini sebenarnya ini ada pola double bottom. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat sebenarnya di sini ada pola double bottom. Karena pembentukannya sebentar, biasanya naiknya nggak terlalu lama. Gitu ya. Nah, perhatiin waktu dia mulai naik di sini, ini ada kenaikan volume. Biasanya yang akan breakout kayak begini, volume mulai naik, plus waktu dia naik volume udah tinggi, maka itu valid breakout. Terus contoh lain lagi apa ya? Bentar aku mikir dulu. Yang masih bawah-bawah kemarin-kemarin apa ya? Ini sama kayaknya. Coba. Nah, perhatiin waktu dia breakout dari sini, gitu ya. Waktu dia mulai breakout dari sini, teman-teman perhatiin dengan volumenya juga mulai naik, nih. Mulai naik, terus waktu dia break dari resisten yang di sini, nah waktu break dari resisten sini, volumenya mulai rame. Gitu. Jadi waktu persiapan mau breakout di sini biasanya rame banget, dan kalau udah break biasanya tadi dia akan naik satu kali tinggi dari sini. Nah gitu.
sampai target. Jadi kalau misalkan tadi si pola, ya biasanya sekali lagi kalau dia udah berkonsolidasi lama gini, berapa sih Januari sampai sekarang November udah setahun, accumulation-nya udah cukup panjang nih. Nanti kalau misalkan ternyata konfirmasi adalah accumulation untuk dia breakout menjadi uptrend, break dari 155 ini cepat nih ke 232. Kenapa? Karena di fase awal uptrend secara fraktal ini kan udah bikin structure, dia udah bikin di sini kan low ya, dia sudah bikin low di sini, itu di sini sebelumnya dia bikin high, di sini dia bikin higher high, terus di sini dia bikin higher low. Nextnya apa kalau udah bikin higher low? Ya dia akan bikin kembali higher high. Pertanyaannya adalah cuma tinggal high-nya sampai mana. Nah misalkan kita ukur mau pakai apa, misalkan ini kan tadi kita pakai chart pattern lah ya, kita pakai box consolidation, kita copy ke atas 232. Kalau misalkan kita pakai let's say kita mau pakai apa, pakai Fibonacci misalkan, kita ukur ya kalau tertinggi ya mungkin 360, tapi ya kita nggak langsung ngomongin tertinggi lah ya kurang lebih anggaplah 204 sampai 227, ya kurang lebih mirip lah 230. Nah, tapi kuncinya adalah yang tadi 155 dulu sih. Dekat-dekat sana lihat kalau tembus ya possible ke 230 gitu. Umumnya seperti itu ya di akhir consolidation. Dan ini juga MACD-nya udah bagus banget ya. Kalau mau consolidation dia naik terus nih MACD. Biasanya yang gini-gini dia akan naik nih. Gitu. Sama kayak di sini nih mirip polanya. Di sini dia consolidation gitu ya, ini volumenya naik, ini breakout langsung kurang lebih ya satu kali tinggi ini. Jadi kalau misalkan polanya kembali itu kan pas ya. Kalau polanya ini kembali terulang, biasanya sih kalau satu saham polanya berulang. Jadi kalau ini begini ya ini possible ke 30. Kurang lebih gitu sih Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Yudi. Disclaimer ya sahabat Miraset. Ya. Jadi kalau yang tadi nanya mungkin senang analisa, wah akhirnya bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya naik dan turun, disclaimer pokoknya. Pak Yudi dibonusin satu ya Pak Yudi. Ini ada yang nanya banyak tentang OKAS. Pak Yudi boleh satu lagi OKAS. OKAS kayaknya udah sideways cukup lama ya. Nah OKAS ini udah lumayan lama nih sideways-nya teman-teman di area sini kan. Udah lumayan lama ya. Memang kalau kita perhatiin MACD-nya ini udah mau golden cross, ini udah keluar dari area oversold, lalu ini juga dia ini teman-teman perhatiin dulu sama ini waktu dia udah keluar dari area dia punya consolidation sama nih. Ini ramai dia punya volume. Tinggal pertanyaan targetnya berapa kali tinggi naik ke atas sebenarnya. Di sini dia sekali tinggi langsung achieve, 2 kali tinggi achieve, 3 kali tinggi juga dia masih achieve, hampir 4 kali nih. 4 kali dari dia punya tinggi kurang lebih 4 kali. Nah pertanyaannya sekarang ada di mana? Mau kemana? Maka teman-teman harus lihat cycle-nya. Cycle-nya di pergerakannya ini kan udah turun lumayan lama, sekarang udah naik nih ke sini gitu ya. Gitu. Ini kurang lebih satu cycle-nya. Nah, di cycle yang ini dia pasti ada fase koreksinya. Nah, tinggal pertanyaannya koreksinya sampai mana nih? Apakah di sini dia akan kembali lanjut naik ke atas gitu ya? Akan kembali lanjut naik ke atas, atau ternyata dia memperpanjang koreksinya ke bawah gitu ya, dia akan memperpanjang koreksinya ke bawah. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari cycle gede nih, kita harus mundur dulu datanya. OKAS ini naik kencang turun, yang sekarang kemarin dia break dari area resistance di sini nih 196, dan sekarang turun di bawah ini, maka berarti yang kemarin di sini ini adalah false break. Dan berarti kalau secara pola yang lebih besar, berarti kan OKAS ini kalau kita ngomongin historical data dia bergerak dalam range consolidation yang
berwarna merah nih sebenarnya teman-teman. Maka untuk yang lebih kecil gitu ya, untuk yang lebih kecil, fokus ini menjadi punya area yang penting ya. Area yang penting itu apa? Karena tadi kita tahu bahwa cycle-nya yang tadi sini naik ada kemungkinan untuk turun, maka support di area 146 ini menjadi penting. Kalau dia ternyata turun di atas ini, maka dia akan valid untuk menjadi menjadi head and shoulder. Ya, di sini dia akan bikin yang namanya head and shoulder, gitu ya. Dan ini dia akan punya target untuk kembali turun ke bawah, gitu. Jadi boleh berhati-hati kalau misalkan jebol di bawah 146. Tapi untuk 146 ya ada mungkin nggak pola lain yang mungkin bisa terjadi. Ada satu kemungkinan lagi pola yang mungkin terbentuk gitu ya. Dia akan bergerak kembali berkonsolidasi di sini, naik ke sana dan kembali turun lagi ke bawah sini, bisa aja. Maka sekali lagi sama, tetap support 146 ini menjadi penting. Konfirmasinya apa kalau dia mau naik? Maka dia harus break dari box yang tadi yang berwarna biru ini ya teman-teman ya, untuk dia bisa naik menuju resistance yang ada di kurang lebih di antara harga 230-an. Nah, karena ini lagi sideways di right shoulder, secara kemungkinan ya bisa banget ke bawah gitu 60%, hati-hati. Tapi kalau dia ternyata breaknya ke atas 40%, dia possibility-nya masih mungkin ke atas, tapi secara probabilitas sebenarnya 40% lah kalau menurut aku gitu. Kecenderungannya 60% lebih turun kalau polanya seperti ini gitu sih. Yang penting tadi support 146 menjadi kunci paling penting. Kalau dia bisa break level 180, lanjut ke 230-an. Kurang lebih gitu sih Bu Marta. Jadi mau exitnya perhatian aja. Level sekarang 146 tembus, terpaksa buang. Kalau dia break 180, kita hold sampai area 220, 230. Buangnya di sana.